Gitu cara bikin multiple tiles sama big tiles dengan tile set, ada di tile set. Dan setelah kita dapat ini, kita klik tile map, kelihatan ini ada shadownya ya di sini. Aku perbesar di sini. Ini ada yang enggak kita klik tadi, dan ini yang udah kita klik, jadi beda, ada kotak-kotakannya. Dan di sini yang aku senangnya dari tile mapping, yaitu kita berkarya tentu saja. Jadi tinggal taruh ini di map. Ini caranya bikin misalnya aku bikin asal-asalan dulu ya, kayak pulau apa sih, pulau melon, gak terlalu gede lah. Ini caranya kalau satu-satu ya. Misalnya kayak teman-teman pengen, males banget sih, aku pengen kayak pakai bucket tool. Ada bucket tool di sini. Tuh bucket, atau pencet B, aku pengen ngebucket yang tengah ini. Jadi twing lah, langsung dapat. Itu kalau pakai bucket tool. Kalau pakai line, bisa jadi kayak gini. Jadi dia ngikutin mau line-nya teman-teman kemana, itu pakai line kayak gini. Dan kalau rectangle juga bisa jadi kotak. Oke, kayak gitu. Dan aku cuman butuh yang ini. Teman-teman kayak misal aku pengen pakai yang ini, ya boleh, silakan nih, ditempel aja, ditempel. Aku mau taruh ini. Dan seperti yang teman-teman tahu, ini worknya itu kayak layer. Jadi misalnya teman-teman pengen mengganti satu tile yang ada di layar ini, pengen ganti satu tile yang ada di layar, otomatis dia terganti. Jadi misalnya kayak aku pengen nambahin di sini, loh kok jadi kosong? Iya, ini bukan ditambahin ya, ini bukan ditempel. Jadi ini menambahkan. Kenapa? Ini maksudnya ini bukan kayak ditempel di atas gitu, tapi ini mengganti tile yang ada. Nah, terus kenapa kayak gitu? Iya, karena kita bekerja di tile map background, oke? Jadi otomatis itu seperti yang aku mau logikain kayak sesuatu seperti istilahnya tuh kayak gini. Di sini ada pane buat analogi ya. Jadi ini tanah kan, ini tanah kita. Dimana misalnya ini player. Oke, ini player, terus ya udah kita berdiri di sini otomatis kan. Ini dari arah samping ya ngelihatnya. Dan otomatis ini background kita yang tadi back. Nah, dan ketika kita mengganti background, otomatis yang ini kepotong ya kan. Jadi ini terhapus semua. Dan gimana caranya? Padahal kita niatnya itu mungkin kita pengen naruh bunga di atas gini. Gimana caranya supaya bunga itu ada di atas sini, bukan di bawah, di background sini, yang akhirnya malah menghapus background. Itu karena kita harus bikin layer baru. Dengan kata lain, kita bikin tile map baru. Jadi background ini layer pertama, dan ini kita di atasnya ini layer kedua. Oke. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya mau di atas lagi, mungkin mau ditambahin cliff gitu misalnya. Coba ya aku kayak logikain ada cliff di sini. Jadi otomatis ini layer pertama, ini layer kedua, dan ini layer ketiga. Jadi tumpukan. Kalau kita lihat dari samping gitu, itu namanya layer. Jadi lapisan, dan itu yang bakal kita bikin. Oke. Dan kita balikin dulu ini ke
semula. Dan ah, makan. Ah, ini background. Jadi ini yang paling bawah banget layernya. Dan gimana caranya kita nambahin tileset baru? Tentu aja tinggal diklik background ini, terus add child node, tile map layer lagi, dan aku bakal kasih ini nama apa ya? Mungkin objek 1. Oh, jangan, objek layer 1. Bisa kita lihat di sini jadi gelap gitu kan. Kenapa ya? Karena ini bukan lagi tile map yang kita garap, makanya dia gelap. Dan jangan lupa di sebelah kanan balik lagi ke tile map layer, tile setnya kita atur new tile set, dan tile set yang di bawah kita drag lagi grass atau apapun teman-teman mau taruh. Dan yang tadi bolong, klik di tile map dulu ya, jangan lupa yang tadi bolong ini kita mau nambahin ini kan, coba kita klik di sini, akhirnya ada di atas kan, ini bunganya gitu, ceritanya ini bunganya. Nah, jadi bisa banget di sini. Ternyata kita berhasil bikin tile map. Dan begitu caranya bikin tile map. Aku mau coba lihat ada hills. Dan oke, aku nambahin hills di sini. Aku balik lagi ke background ya. Kelihatannya kalau kayak gini tuh semacam kayak nakutin gak sih? Kayak datar banget nih. Kalau misalnya teman-teman pengen imajinasiin instantiate child scene ini caranya untuk mengkombinasikan satu scene dengan scene yang lain yang kita udah pernah bikin. Jadi tinggal instantiate child scene ini, dan kita udah bikin player scene di pertemuan di video di video sebelumnya. Tinggal diklik ini open, dan ini ada player kita taruh aja playernya di sini. Coba kalau di play, jangan lupa kita harus save dulu. Aku bakal kasih nama ini map, dan ini oke. Seperti yang udah teman-teman pelajarin, ini kalau misalnya enggak crisp kita tinggal ke texture dan filter nearest. Ini juga texture nearest. Coba kita play lagi, dan oke. Ini udah kayak di map, tapi kok kayak wah jeblok gitu. Ini kayaknya nggak terlalu bagus. Aku bakalan kasih additional yang harus kita lengkapin ke dalam 2D, dalam designing. Karena di sini lihat ini teman-teman bisa diganti. Ini hills ya, jadi ini di atas. Oke, sekarang aku udah bikin beberapa objek yang ada di sekitar. Dan kalau misalnya dilihat kok playernya ada di bawah, ini gimana? Itu karena kita nggak bikin player di atas layer-layer dari background. Terus gimana caranya supaya player kita ada di atas? Kita tinggal klik playernya. Kita lihat di sini ada ordering di inspektor, dan Z indeksnya masih 0. Sementara background pun Z indeksnya itu juga 0. Jadi mereka menyetarakan posisi player kita sama dengan background. Dan karena player itu anak dari background, jadi otomatis player ini istilahnya itu mengalah sama yang namanya object layer ini, karena dia ada di atas player. Dari posisinya ini. Kalau misalnya objek layernya kita taruh di bawah, otomatis taruh di atas, maksudnya di atas player, di scene ini otomatis dia bakalan di bawah. Atau dengan cara lain ya, itu misalnya playernya tetap di sini ya, kita tinggal orderingnya Z indeksnya kita ganti ke 1. Nah, otomatis karena 1 menang dari 0, kita berada di atas para scene-scene ini. Oke, udah semua, kita bisa berjalan di map. Jadi begitu caranya kita bikin tile map. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.